Halo RSOS Family, selamat datang kembali di RSOS Family Podcast, ruang bincang inspiratif bersama Rumah Sakit Onkologi Surabaya, di mana kita semua akan belajar, berbagi, dan peduli terhadap kesehatan terutama dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit kanker. Pada episode podcast kali ini, kita memiliki judul Breast Aware Mulai dari Diri Sendiri. Kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai kesadaran masyarakat akan kesehatan payudara yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya deteksi dini kanker payudara, karena deteksi dini terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup pasien. Hari ini saya tidak sendirian karena sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa di kanan dan kiri saya. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah subspesialis onkologi atau biasanya RSOS Family kenal dengan Dr. Das. Begitu ya, Dok? Dan tidak kalah keren juga sudah hadir di sini adalah Ibu Sally Serwin, public figure, beauty and health enthusiast. Luar biasa sekali dua narasumber kita hari ini. Apa kabar hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, untuk RSOS Family yang sudah bergabung di live Instagram kita, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan saya bantu bacakan kepada Dr. Das ataupun kepada Ibu Sally. Lalu untuk 3 orang atau 3 pertanyaan terpilih nanti akan mendapatkan tanda kasih dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, Dokter dan Ibu Sally, kita sudah memiliki beberapa list pertanyaan yang sudah disiapkan dan nanti juga akan disambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh RSOS Family yang sedang nonton di rumah, begitu ya. Jadi, kalau boleh kita mulai ya, Dokter, kita mulai pertanyaan ke Dr. Das terlebih dahulu. Dokter, bisa dijelaskan secara singkat mengenai konsep breast awareness dan mengapa hal ini bisa menjadi penting bagi perempuan, begitu? Konsep Iya. utamanya itu adalah bahwa kanker payudara itu banyak dan dikatakan merupakan kanker yang terbanyak pada wanita. Sehingga kalau misalkan seorang wanita pasti memiliki risiko yang tinggi untuk terkena kanker payudara. Setiap orang memiliki risiko untuk dalam sepanjang hidupnya akan terkena kanker payudara. Masalahnya adalah bahwa ini ketemunya itu masih awal atau tidak, karena kanker payudara itu sangat bisa disembuhkan kalau ketemunya masih dini. Pentingnya di situ konsepnya. Meskipun ya pasti tidak semua akan terkena kanker payudara, tapi kewaspadaan itu penting karena memiliki probabilitas yang tinggi untuk terkena kanker payudara. Baik, luar biasa sekali ya. Memang dalam artian berarti semua orang itu memiliki resiko ya, Dokter ya, begitu. Nah, Dokter, menyambung pertanyaan yang tadi, jika ditemukan kelainan-kelainan, tadi kan sudah disebutkan bahwa memang kapan ditemukannya itu yang akan menentukan ke depannya ya, Dokter. Nah, menyambung, kalau ditemukan kelainan pada payudara, Dokter, pemeriksaan medis sendiri yang dapat dilakukan atau pemeriksaan lanjutannya yang direkomendasikan itu apa sih, Dokter? Yang penting sebenarnya dalam untuk concern payudara awareness ini adalah kalau bisa dirinya sendiri dulu yang diwajib berperan aktif ya untuk mendeteksi. Itu bisa yang kita ketahui dengan sarari atau sadari, itu pemeriksaan payudara sendiri. Itu yang paling penting sebelum beranjak ke medis. Biasanya dari situ tiap paling tidak sebulan sekali itu pada saat seminggu setelah bersimen itu diharapkan memeriksa sendiri. Kemudian kalau ada kelainan dipastikan pada tenaga medis, dan biasanya pemeriksaan yang paling luas, sederhana dan tidak menyakitkan itu USG. Biasanya dipilih sebagai pendahuluan pemeriksaan. Berarti biasanya USG dulu ya, Dokter ya? Ya, gitu. Baik, Dokter, luar biasa sekali. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai apa yang harus dilakukan atau pemeriksaan awalnya harus bagaimana, dan juga sudah membahas mengenai konsep breast awareness sendiri, begitu ya, Dokter. Nah, saya beralih kepada Ibu Sally. Iya, saya sempat menengok Instagramnya, luar biasa ya. Ibu Sally, bagaimana sih sebagai seorang ibu ya tentunya dan seorang perempuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran pribadi mengenai pentingnya mengenali kondisi tubuh sendiri terutama pada kesehatan payudara? Oke, baik. Sebenarnya untuk mengenai kesadaran dan pemahaman itu berawal dari diri sendiri. Karena kita harus sadar bahwa tanggung jawab kita adalah
untuk merawat tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik kita sendiri. Seperti itu. Nah, apalagi untuk para perempuan, kadang merasa kalau tidak tahu apa-apa berarti ya udah aku aman-aman aja, kadang seperti itu. Padahal sebenarnya kita ini adalah pribadi yang rentan banget, apalagi wanita ya, terutama untuk payudara seperti itu. Karena aku sendiri juga punya pengalaman di hal ini, pernah ada tumor jinak dok waktu itu. Nah itu pun karena aku punya pengalaman ini, dan sebelumnya itu aku juga sama tidak mementingkan hal ini, jadi berusaha untuk menghindari juga atau pura-pura nggak tahu, padahal ternyata penting banget. Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk gimana caranya supaya kita ini lebih paham untuk diri kita adalah kita harus kenali diri kita dan harus sadar bahwa tubuh kita ini penting. Luar biasa. Memang kuncinya adalah di diri sendiri ya dokter ya. Jadi memang langkah utama dari semuanya adalah diri kita sendiri yang mau untuk memeriksakan diri, mau memahami sendiri diri kita sendiri dan juga mengenali. Tentunya juga tanda gejala itu tidak boleh diabaikan begitu ya dokter. Nah, Ibu Sally, Ibu Sally sendiri memiliki rutinitas khusus atau cara tertentu dalam melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri? Yes, pasti. Pasti ya? Dan harus. Ya aku minimal sebulan sekali setelah menstruasi. Biasanya payudara kan nggak bengkak ya, nggak bengkak dan nggak tegang. Nah di saat itu aku biasanya ada 3 cara yang aku lakuin. Itu sadari ya, jadi periksa payudara sendiri di rumah. Yang pertama di depan cermin, itu aku lihat apakah ada perubahan bentuk atau warna. And then waktu mandi juga dalam teknik meraba supaya lebih tahu, karena sebenarnya tubuh kita yang lebih tahu adalah kita sendiri. Betul. Seperti itu. Dan yang ketiga biasanya pas berbaring. Jadi berbaring kita tahu bentuknya seperti apa sambil meraba juga. Itu sih yang aku lakuin, apalagi seperti yang aku ceritakan tadi, aku punya pengalaman juga sebelumnya. Jadi lebih aware lagi sekarang kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah dokter, ada yang mau ditambahkan mungkin dari pemeriksaan mandiri yang bisa dilakukan di rumah dokter, menyambung Ibu Sally tadi? Ya, memang sudah betul. Sudah betul ya? Sudah betul. Iya. Kemudian yang penting itu dibangkitkan kesadaran bahwa diingatlah, dikasih waktu sebulan sekali itu kan enggak sering ya. Cuma kadang-kadang mungkin ya kalau misalkan bisa melibatkan suami paling tidak untuk mengingatkan. Supaya dia naik kadang lupa juga sih, bener dok. Jadi itu tadi ya dokter, melibatkan suami boleh, anggota keluarga boleh begitu ya dokter ya. Luar biasa sekali sih. Nah dokter Das, tadi kan kita sudah sempat menyinggung mengenai cara screening di awal, pemeriksaan di awal, lalu tentang sadari juga sudah sempat disinggung. Nah dokter, faktor resiko apa aja sih yang perlu diperhatikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kanker payudara dok? Faktor risikonya multifaktor, tapi yang paling penting adalah bahwa ada faktor risiko yang kita bisa kontrol, ada yang tidak. Yang kita tidak bisa kontrol itu kalau orang bilang kayak bakat gitu ya, bawaan, itu pasti ada gen yang diturunkan memang itu. Meskipun ya tidak semuanya perannya. Kalau misalkan dengan first degree yang artinya jalur keturunan yang vertikal itu perannya sekitar 5-10% ada pengaruhnya. Tapi kita memiliki kesempatan untuk 90% ini untuk mengelola diri kita sendiri. Yang itu banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Misalkan ada radiasi di alam, ini kan kita nggak bisa hindari itu ya. Itu nggak bisa kita hindari juga. Tapi hal-hal yang lain yang bisa kita hindari adalah faktor pengendalian hormonal ini. Yang ini kaitannya dengan makanan. Misalnya kita selektif makan makanan yang sehat, yang rendah kolesterol gitu yang dihindari, gula secukupnya, kemudian olahraga yang baik. Itu dengan gerak badan itu satu badan kita juga fresh, juga itu bisa rilis stres. Dengan stres sendiri itu juga merupakan faktor pemicu kanker payudara, juga kanker yang lain, karena pada saat orang itu stres maka daya tahan tubuhnya turun. Kemampuan tubuh untuk merepair selnya yang harusnya itu bisa diperbaiki tidak bisa, sehingga timbul sel kankernya itu. Baik. Tadi sudah sempat singgung ya beberapa parti dari, pertama memang gen ya dokter ya, gen itu tidak bisa dihindari. Lalu yang kedua ada mulai dari makanan, lalu juga pengelolaan stres begitu ya dokter ya, dan masih banyak yang lain lagi. Dokter, ada pertanyaan ini dari Werloka. Dokter, apakah kanker payudara selalu timbul di usia lanjut ya? Atau sebetulnya saat muda juga tidak menutup kemungkinan bisa terkena?
untuk saat sekarang itu mulai usia muda sampai tua ada, dan uniknya masing-masing usia ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi. Artinya usia muda yang dulu dikatakan orang muda itu kalau perjanjiannya kan 35 tahun ke bawah ya. Nah itu sekarang semakin banyak yang terkena kanker payudara. Biasanya orang-orang yang usianya masih muda terkena kanker payudara ini itu memang ada perubahan genetiknya di awal, memang sebagai bahan yang diwariskan, kemudian dalam perjalanannya mengelola hidupnya ini tidak dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab mungkin ya, atau ya karena penyebab lain atau yang tidak kita bisa dikontrol, itu bisa muncul kanker payudara pada usia yang lebih muda, dan itu banyak sekarang. Kemudian di sisi lain usia tua juga bertambah, usia yang peak yang paling tua, karena dengan bertambahnya usia itu maka yang penyebabnya karena hormonal itu rangsangan estrogen jangka panjangnya makin banyak. Apalagi ada kecenderungan orang-orang kalau sudah menopause menolak tua katanya ya kan? Nah itu cari cara supaya menopause ini ketunda dengan minum-minum hormonal sebagai penggantinya gitu, sulit hormon namanya untuk estrogen, itu juga meningkatkan kanker payudara. Begitu ya dok ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter Das. Nah dokter, ada juga ada beberapa komen, ada pertanyaan, dokter jika ditemukan kelainan pada payudara, biasanya kalau sudah kelainan gitu loh dok, biasanya pemeriksaan medis lanjutan itu apa sih selain yang screening di awal tadi? Jadi biasanya kalau misalnya sudah datang ke dokter, diperiksa secara fisik, klinisnya misalnya ada benjolan yang ini curiga ataupun enggak kanker payudara, biasanya kita konfirmasi yang awal dengan USG. Ini general pada usia mulai muda sampai tua. Kemudian kalau dari USG-nya secara klinis juga mendukung, kita bisa lakukan screening sebelahnya dengan mamografi, sekaligus memperjelas gambaran yang USG pada payudara yang ada kankernya itu. Begitu yang ya dok. Ya. Kemudian setelah yang non invasif itu, tahap berikutnya adalah pemeriksaan yang invasif. Cuma ini langkahnya adalah bahwa ini akan kira-kira dari secara klinis sama foto itu USG itu bisa memperkirakan bahwa ini nanti akan, misalkan pengobatan kanker payudara itu kan ada operasi, kemo, radiasi, hormonal ya, sama target terapi. Misalkan ini akan dilakukan operasi, kemudian kita bisa melakukan ini akan dilakukan kemo. Pada dasarnya biasanya studi jaringan. Kalau yang akan melakukan operasi, sekarang masih ada beberapa center yang melakukan biopsi jarum halus namanya. Nah ini bisa dilakukan sebelum operasi atau pada saat operasi bisa. Atau kalau misalkan ini sudah agak advance, karena sebagian besar kasus kita itu payudara sekarang sudah cukup advance, sehingga ada beberapa yang tidak bisa langsung dioperasi, harus di kemo dulu. Ini langkahnya adalah diagnostik dengan biopsi, core biopsi, incisional biopsi, untuk mendapat jaringan sehingga bisa periksa patologi imunohistokimia. Ini untuk menentukan jenisnya, sekaligus menentukan obat yang cocok apa untuk pengobatan tahap awal itu, untuk kemo awalnya itu. Iya dokter. Memang tahapannya lumayan ya dokter ya, tahapannya panjang. Soal screening, pemeriksaan segala macam, ada USG, mamografi, lalu nanti juga penentuan diagnosa dulu ya dokter ya. Dokter, juga ada nih pertanyaan dari Ibu Widyaningrum Ayu, di mana pertanyaannya adalah, dokter, apakah laki-laki juga dapat terkena kanker payudara? Dan apakah laki-laki juga harus memeriksakan payudara setiap bulan? Bisa, laki-laki bisa terkena kanker payudara meskipun kemungkinannya kecil. Jadi kalau kanker payudara secara keseluruhan itu kira-kira 1%-nya itu laki-laki kanker payudara. Dan kebetulan saya juga sedang merawat penderita laki-laki kanker payudara yang usianya 81 tahun. Kanker payudara ada, tapi jarang, tapi ada. Jarang tapi ada, tidak menutup kemungkinan begitu ya dokter ya. Lalu kalau laki-laki ini juga perlukah sadari dokter, dan biasanya jangka waktunya berapa lama sih bisa efektifnya dilakukan gitu dokter? Pada dasarnya perlu ya. Ya, memang meskipun resikonya sedikit, tapi yang sedikit itu yang kadang-kadang terlewat biasanya. Padahal kalau ada kanker payudara pada laki-laki itu dengan ukuran kanker yang sama dengan perempuan, itu lebih bisa dalam tanda kutip lebih advance, karena payudaranya kan kecil. Kalau misalkan masih di dalam payudara, untuk pengobatannya bisa tuntas besi gitu. Kalau laki-laki dengan ukuran yang sama misalnya, taruhlah 3 cm pada wanita yang payudaranya
cukup besar, itu kan di tengah-tengah, belum masuk akarnya, kalau orang bilang itu ke dinding dada, ke kulit. Kalau laki-laki masih 3 cm tapi sudah lengket di dinding dadanya gitu. Jadi dalam tanda kutip seolah-olah lebih agresif karena lebih cepat menyebar ke luar payudara. Oke. Karena perbedaan ukuran tadi dan juga anatominya ya dokter ya berbeda ya. Baik, luar biasa. Ada juga nih dokter yang nanya dari Orange aja, ditanyakan bagaimana caranya agar sel kanker tidak menyebar. Bagaimana dokter jawabannya? Berarti sudah ada kankernya berarti ini ya. Iya. Ya, cara yang paling bagus adalah dideteksi sedini mungkin. Jadi kalau masih kecil, kemudian dieradikasi, diambil semuanya dengan bersih, itu mengurangi penyebaran. Jadi artinya kalau kanker payudara itu ada, kemudian diperiksakan sejak awal, tidak ditunda-tunda, maka pengobatannya bisa tuntas karena diambil secara utuh luas sebelum memberi kesempatan kanker itu menyebar. Oke, betul. Berarti memang dari awal kalau sudah dirasa sudah ada gejalanya harus cepat-cepat ya dokter tindakannya, jangan ditunda-tunda dulu. Ada juga ini yang nanya mengenai hasil pengumuman lomba, apakah diumumkan pada acara ini? Betul ya, RSOS Family sekalian, untuk pengumuman lomba akan kita umumkan nanti di akhir live. Jadi tetap stay tune aja di sini sambil kita menambah wawasan. Oke. Terima kasih dokter, luar biasa sekali. Nah, kita menyambung pertanyaan dari dokter Das tadi dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan nih. Kita beralih juga kepada Ibu Sally, begitu ya? Atau ada pertanyaan sendiri Ibu Sally? Belum ada? Belum ada sih. Belum ada, oke. Nah, Ibu Sally, setuju nggak sih kalau kesehatan payudara itu penting untuk kita rawat dan tidak hanya saat ada keluhan aja? Penting banget, karena mengetahui untuk kesehatan payudara ini sebenarnya tidak terlihat ya dok ya. Awal-awal seperti ada stadium 1 itu katanya nggak ada keluhan biasanya mayoritas. Nah di sana menurut aku penting banget ya untuk menjaga kesehatan payudara, terutama wanita, karena payudara adalah aset penting untuk wanita. Apalagi payudara adalah sumber kehidupan untuk nanti ketika wanita mempunyai anak juga, seperti itu. Jadi menurut aku penting banget, dan untuk merawatnya dan untuk proaktif ya, untuk tahu seperti apa keadaan kita, karena seperti yang aku bilang tadi, kita tuh nggak tahu sebenarnya apakah kita baik-baik saja itu tidak kan kalau kita tidak memeriksakannya, seperti itu. Betul, luar biasa. Penting banget sih. Nah, Ibu Sally sendiri ini kan saya sempat tengok di Instagramnya, followersnya banyak sekali ya Bu ya. Selama ini kira-kira pernah ada nggak sih kayak bikin campaign atau video story yang menggaungkan mengenai screening untuk payudara atau dari cara-cara lain gitu yang biasanya sudah dilakukan? Pernah ya? Jadi kalau untuk aku sendiri sih, cara sharingnya ya mungkin ya ke audiens aku maksudnya ya seperti itu. Aku pernah, karena sesuai dengan pengalaman aku sebelumnya, pernah mengalami juga ada tumor jinak. Di situ aku pingin banget sharing, karena aku sendiri waktu itu juga cukup kaget dan takut ya gitu, karena aku nggak ngerti sama sekali waktu itu. Jadi ada rasa takut juga, padahal sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara penanganannya, apa yang harus diperiksa, kita akan jadi jauh lebih tenang. Nah di sana aku jadinya ingin untuk sharing mengenai hal ini. Caranya aku bikinnya lebih fun sih. Jadi aku kayak open pertanyaan, ada nggak sih yang punya masalah yang sama seperti ini? Coba dong sharing, siapa tahu bisa membantu aku. Aku ngomongnya seperti itu, dan ternyata dari situ banyak banget juga yang komen punya pengalaman yang sama. Ada bahkan yang satu orang yang punya pengalaman sama seperti aku, ada benjolan tapi takut untuk memberitahu orang sekitar karena dia merasa malu dan tabu, padahal sebenarnya ini penting banget. Nah dari situ aku jadi lebih semangat lagi buat sharing, karena penting banget hal seperti ini, apalagi di para wanita ya, seperti itu. Oke. Menurut Ibu Sally sendiri, seberapa penting sih Ibu dukungan lingkungan terhadap dukungan lingkungan ataupun keluarga bagi perempuan untuk aware dengan kesehatan payudaranya? Nah ini penting banget, seperti yang aku sharing tadi, ada satu audiens aku yang tidak berani ya untuk sharing ke keluarga bahkan karena mungkin dukungan dari masyarakat atau enggak teman-temannya atau keluarga yang kurang.
Jadi menurut aku penting banget, terutama kalau udah berkeluarga, at least suami bisa mengingatkan tentang kesehatan payudara, atau enggak kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita juga seperti itu. Nggak hanya untuk wanita saja, perempuan, tapi juga laki-laki, karena laki-laki kan juga ada potensi ya dok ya, untuk terkena kanker payudara. Oke, luar biasa sekali Bu Sally. Nah, kita beralih ke Dokter Des kembali nih dokter. Ada yang nanya dari Dinda Utami. Selamat sore dokter. Jika sudah pernah melakukan tindakan pengangkatan payudara, apakah bisa timbul lagi ya di tempat yang sama atau di payudara yang telah dioperasi? Sebenarnya bisa. Bisa ya dok. Jadi memang pengobatan ini jinak dulu atau ganas maksudnya? Wah, di sini sih tidak Tapi dituliskan. dua-duanya ya, bisa. Iya. Jadi artinya kalau saat kita dengan tumor jinak itu biasanya yang kita kenal yang paling banyak kan fibroadenom ya, itu yang neoplasma. Kalau yang lainnya kista itu biasanya tidak dioperasi. Tapi yang dioperasi yang solid kayak fibroadenom itu diambil satu, kemudian bisa juga pada saat pertama didiagnosis ini tidak ada, nanti setelah kontrol 6 bulan, setahun itu bisa muncul di area yang berbeda atau di dekatnya tempat yang sama. Itu karena penyebabnya berbeda dengan kanker. Kali itu karena penyimpangan pertumbuhan. Jadi terutama pada orang-orang yang pada saat ketemu pertama itu benjolannya banyak, yang jinak, fibroadenom multiple, itu kemungkinan timbul laginya lebih banyak. Tapi paling tidak kalau sudah yang pertama memang ada indikasi operasi, misalnya membesar, menimbulkan keluhan, diambil, kita punya dasar bahwa ini patologisnya adalah ini tidak berbahaya misalnya gitu. Sehingga kalau ada timbul lagi dengan hal yang sama, itu masih bisa misalnya dalam tanda kutip ditunda karena sudah ini jinak, meskipun tetap dipantau nanti ini membesar atau enggak. Kalau yang ganas bisa, itu makanya dikatakan bahwa pengobatan kanker payudara itu tidak berhenti di operasi, tapi harus ada follow up yang berkala. Apapun itu, meskipun kita sebaik mungkin melakukan staging, istilahnya staging itu untuk menentukan tumornya di lokasi primernya itu seberapa besar, akarnya sampai kemana, kemudian penyebaran yang paling pertama kan kita bening ketiak biasanya, itu sudah ada atau belum, kemudian ada penyebaran jauh atau tidak. Pada saat kita memutuskan untuk melakukan treatment, kalau masih terlokalisir, itu terapi utamanya kan operasi, kemudian ada nanti yang ini perlu kemo atau tidak, itu nanti setelah ada hasil patologinya biasanya kita bisa memutuskan gitu. Kalau misalkan ini memang harus kemo ya diteruskan kemo. Apapun yang dilakukan, kalau misalkan dengan guideline yang ada, tentunya keputusan untuk melakukan terapi tambahan itu sudah terukur, sudah ada datanya. Ini kalau kemo lebih baik gitu. Meskipun kadang-kadang orang dengan kemo itu pasti ada efek sampingnya, tapi itu bisa di-manage dengan baik dengan memperbaiki. Pada saat kemo harus tetap fit, tetap makan dan seterusnya itu. Kemudian apalagi kalau sudah ada penyebaran jauh, justru pengobatan utama adalah sistemiknya, sehingga dengan kemungkinan ada infiltrasi atau akarnya ini yang tetap pada saat operasi pasti diupayakan sebersih mungkin. Kadang-kadang kita melakukan pemeriksaan untuk menentukan radikalnya itu dengan patologi durante operasi untuk mengurangi risikonya ada. Kemudian kalau sudah penyebaran harus risiko penyebaran pun belum menyebar harus ditambah dengan sistemik untuk mencegah supaya ini terbendung dulu gitu. Jadi bisa dikatakan pada pengobatannya itu kalau secara simpelnya pengobatannya itu mesti +1. Artinya kalau kita kankernya di sini, pengobatannya tidak di kankernya tapi dilebihkan sedikit. Nanti diberi itu untuk antisipatif. Dan itu tetap harus termonitor. Karena ada juga beberapa orang yang kankernya itu bilateral. Satu sisi di sini bisa ke payudara sebelahnya itu dalam bentuk penyebaran sistemik atau memang tumbuh di situ memang ada bibitnya yang potensial sejak awal memang ada yang sebelumnya tidak terdeteksi. Nah itu makanya pentingnya salah satu namanya preventif ya. Preventif itu ada primary prevention itu yang mencegah faktor risiko sebelum terjadinya, ada secondary prevention dengan deteksi dini supaya ketemunya masih awal dan bisa disembuhkan. Ada yang tertiary. Tertiary ini adalah untuk mendeteksi adanya kekambuhan yang masih dini sehingga masih bisa disembuhkan, bisa kemungkinan sembuhnya itu lebih tinggi. Kemudian mendeteksi kalau ada kanker-kanker yang lain di bagian tubuh yang lain. Karena itu tadi kelainannya adalah genetik dan itu sistemik. Oke. Ya, jadi itu.
Ada lagi dokter? Sudah. Luar biasa sekali ya tadi Bu Ya, Sally ya. penjelasannya panjang ya. Betul. Ini kayak kuliah 3 SKS. Nah dokter, tadi kan juga sempat menyinggung masalah kemoterapi ya dok ya. Kebanyakan tuh kan untuk RSOS family yang mungkin belum tahu lebih jelas mengenai kemoterapi dan segala macam, kadang-kadang itu berpikir apa ndak usah kemo ya, kemo kan ada efek sampingnya gitu loh dok, menakutkan atau gimana. Apa sih dok yang mau dibahas atau memotivasi supaya RSOS family itu jadi tahu kemo itu memang manfaatnya apa dan apa yang bisa menolong mereka untuk tidak takut gitu dokter. Ya. Artinya pertama memang yang kenapa kok harus kemo itu, artinya tidak semua kanker payudara itu harus di kemo. Kalau ketemunya awal dan tipe yang ada alternatif pengobatan dengan hormonal, itu ada syarat-syarat yang membolehkan kanker payudara tidak di kemo. Kemudian ada syarat hal-hal yang menyebabkan ini memang harus di kemo, dan itu memang ada penelitiannya, dan yang kita lakukan di sini semuanya itu berbasis bukti ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun komplikasi atau efek samping kemo pasti ada, dan itu upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya efek samping itu seminimal mungkin. Yang pertama dengan menentukan regimen yang cocok untuk seseorang. Sebelum kemo, bahkan sebelum operasi mesti kita check up dulu, termasuk darahnya, jantungnya, hal-hal yang menjadi komplikasi yang sering kita antisipasi. Kemudian kalau itu terjadi, kita bikin mekanisme supaya ini bisa terdeteksi. Selalu yang paling penting adalah komunikasi. Di ruang kemo itu ada nomor telepon, dokternya juga mesti kasih nomor handphone yang diupayakan sedapat mungkin untuk ini ya bisa konsultasi secara langsung. Ya meskipun kadang-kadang saya sendiri juga mesti late respon karena kalau pasien sedang melakukan tindakan ya nggak mungkin angkat telepon gitu ya. Tapi kalau selesai praktek biasanya saya nggak ada PR, artinya saya balesi WA itu saya itu tetap ada gitu. Jadi itu upaya untuk supaya kalau ada efek samping tahu lebih awal. Kemudian dengan dikonsultasikan itu mesti ada treatmentnya seperti ini gitu. Dan itu masing-masing orang memiliki efek samping yang berbeda-beda. Ada yang bisa orangnya itu ngebo ya, itu enggak efek samping sama sekali, sehat tetap itu ada. Ada yang sedang, ada yang berat. Treatmentnya berbeda tergantung kondisinya. Tapi yang penting semangat bahwa itu merupakan proses pengobatan yang harus dilalui, dan tentunya kalau efek sampingnya ini membahayakan, maka tujuan pengobatan kanker itu adalah kualitas hidup yang baik. Tidak jarang kita stop dulu kemo sementara kalau kondisinya itu memang berat sekali dan mengancam nyawa istilahnya gitu. Kemonya stop dulu, diperbaiki dulu. Nanti cari alternatif obat kemo lain yang lebih cocok untuk orang ini. Apa itu? Dapat disesuaikan ya. Disesuaikan, ya. Iya dokter, luar biasa. Jadi memang tadi sudah disebutkan bahwa obatnya sendiri akan disesuaikan dengan orangnya dan efek sampingnya juga tentu kembali kepada per individu begitu ya dokter ya. Tidak bisa semuanya dipukul rata. Yang penting itu tadi disebutkan adalah semangat karena ini untuk kualitas hidup yang lebih baik begitu ya dokter. Dan yang paling penting keterlibatan keluarga itu paling penting. Itu support yang luar biasa itu. Ada yang dampingi, ada yang ikut merawat, itu sangat luar biasa. Gitu ya dok. Ya. Nah tadi kan kita sudah sempat singgung-singgung sedikit nih. Ada juga yang nanya nih dokter, kalau ada keluarga yang punya riwayat kanker payudara, apakah kita harus periksa dan biasanya mulai usia berapa? Kalau periksa memang harus periksa. Artinya pemeriksaan itu ada yang sifatnya screening, kayak medical check up gitu ya. Itu kan belum ada gejalanya, belum ada keluhan, diperiksa dulu. Dan itu baik orang yang memiliki keluarga kena kanker atau tidak. Memang pada orang-orang yang di keluarganya ada kanker lebih intens. Jadi lebih intens artinya sebelum ada apa-apa, nggak ada kewajiban dari kantor medical check up, sudah mulai check up gitu. Oke, berarti memang aware sama dirinya sendiri dulu gitulah ya dok. Baik, kita beralih nih ke Ibu Sally ya. Bu Sally, screening payudara itu harus rutin dilakukan apa enggak sih? Terus takutnya itu takut kalau buat periksa-periksa. Ada yang nanya kayak gitu ke Bu Sally. Jawabannya Oke. Nah, kalau ditanyain penting atau enggak, penting banget seperti yang dokter tadi jelaskan juga ya, penting banget karena kita tuh nggak tahu keadaan di dalam itu seperti apa gitu. Jadi ya
at least kita cek yang namanya sadari, yaitu cek payudara sendiri di rumah. Dan yang kedua bisa juga langsung ke klinik juga supaya lebih yakin gitu biasanya kan. Nah, untuk pertanyaan tadi yang bilang takut, biasanya memang takut hasilnya gitu ya. Makanya takut periksa, takut pas periksa malah ada apa-apa gitu kan. Kalau dari aku pribadi sebenarnya mungkin boleh diubah mindsetnya nih gitu. Jangan takut sama hasilnya, tapi takut kalau terlambat. Wow, betul. Betul, karena di saat sudah terlambat, semuanya akan jauh lebih susah, waktunya akan lebih panjang. Jadi lebih baik tahu di awal seperti itu. Jadi jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Jangan takut lagi ya. Benar, itu kalimat yang bagus sekali ya. Semoga itu bisa menjadi penyemangat gitu untuk kita semua. Ibu Sally, biasanya nih screeningnya setiap tahun atau setiap berapa tahun sekali gitu, dan apa sih tipsnya untuk mengatasi ketakutan itu untuk dibagikan ke RSOS Family? Oke, baik. Kalau dari aku pribadi, untuk cek biasanya aku cukup 1 tahun 1 kali. Kalau dulu setelah aku operasi, aku angkat juga sih sebenarnya ya untuk tumor jinaknya itu 6 bulan. Oh, 6 bulan. Tapi sekarang karena dari pemeriksaannya kata dokter cukup 1 tahun 1 kali, dan aku periksanya juga di sini ya. Iya. Lagi. Itu cukup 1 tahun 1 kali. Jadi aku yang lainnya periksa di rumah sebulan sekali yang tadi sadari kayak gitu. Nah, kalau ngomongin takut atau enggak, seperti tadi ya ada pertanyaannya, sekali lagi jangan takut sama hasilnya, tapi takut karena terlambat. Itu sih. Okay. Luar biasa sekali. Jadi harus semangat. Benar. Itu bisa jadi tagline ya. Iya. Nah, Dokter Des, ternyata ada yang nanya lagi nih dokter. Dok, boleh nanya, kalau benjolan di dalam tubuh, apa memang harus dioperasi meskipun bukan kanker? Terima kasih dokter. Dari Ibu Mega namanya. Ya, jawabannya tidak semua harus dioperasi. Tidak semua ya dok? Ya, ada beberapa kelainan-kelainan yang memang non-neoplasma, kelainan bawaan tertentu yang tidak perlu dioperasi, cukup diobservasi aja. Yang penting adalah bahwa dengan observasi itu kita bisa memastikan bahwa ini benjolannya atau kayak apa isinya padat atau cairan itu tidak berbahaya dan tidak perlu diapa-apakan. Yang mesti diwaspadai adalah kalau benjolan itu nanti berubah, sehingga itu perlunya begitu ada benjolan apapun itu, karena namanya benjolan yang tidak biasa itu pasti tidak normal. Iya. Meskipun ada kebiasaan biasanya hal-hal tertentu itu yang memang ya kalau gini ini jinak, ini tidak akan berkembang. Yang kita waspadai adalah kalau ini jangan sampai berkembang kita tidak tahu gitu. Iya dokter. Ya itu tadi ya. Jadi memang tidak semuanya harus dioperasi, tapi itu tadi kita tetap harus periksa dan observasi begitu ya dokter. Ada juga yang nanya dokter dari Ibu Humairo. Permisi dok, mau tanya. Tadi kan menjelaskan ciri-ciri yang di ketiak itu bagaimana ya dokter, atau benjolan-benjolan yang di ketiak yang perlu diwaspadai begitu dokter? Ya. Di ketiak itu ada beberapa benjolan yang sering. Yang pertama, kalau hubungannya sama payudara itu, kalau letaknya yang di luar, di kulitnya, mulai ke kulit ya, kulit itu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat khusus, itu bisa membesar. Tapi biasanya baru terasa kalau membesar dan nyeri. Itu bisa terjadi pada sumbatan kelenjar keringat atau hidradenitis namanya, atau aterom, itu penyumbatan kelenjar minyak. Kalau terinfeksi, dia biasanya awalnya benjolan sudah ada kecil, kemudian membesar dengan cepat, nyeri. Oh begitu. Ya. Kemudian yang kedua lebih dalam lagi, di bawah kulit ada lemak lipom, itu jarang. Tapi yang lebih sering dipermasalahkan ibu-ibu itu mama Abrans namanya. Dikira benjolan, tapi sebenarnya itu kayak sisa payudara yang di ketiak. Atau ke ekornya payudara yang di ketiak dekat kulit itu kayak ada melengkung. Biasanya baru muncul membesar itu kalau hamil, nyusuin itu membesar. Nanti kadang-kadang setelah selesai membes lagi, meskipun tidak bisa balik seperti semula biasanya. Ibu Sally baru tahu ya. Langsung wow, ada ya seperti itu. Iya, Bapak. Luar biasa sekali Kalau sih. yang di dalamnya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di ketiak itu bisa dikatakan hampir selalu ada, karena di situ ada yang lembab, tentunya ada inflamasi kan ya. Nah, itu ada pembesaran ketiak untuk daya tahan tubuh sebenarnya. Cuma pada konteks kanker payudara, salah satu tempat penyebaran yang paling awal dari payudara itu adalah ke kelenjar getah bening di ketiak.
Jadi kalau misalkan di payudaranya tidak ada, kemudian di ketiaknya kok ada benjolan yang cepat membesar. Kalau kita benih karena radang kan membesarnya karena infeksi, apa itu tidak bisa terlalu besar. Tapi kalau membesarnya kok terus besar, dan di payudara ada kemungkinan ada kanker payudara yang lekap, itu yang tersembunyi. Di induknya ini kecil banget, tapi sudah menyebar. Atau memang kelainan tumor getah bening sendiri yang di ketiak, itu bisa. Dan itu mesti harus dikonfirmasi, dikonsultasikan kalau ada itu. Oke, banyak hal yang baru kita tahu juga ya. Nah dokter, ada juga pertanyaan dari Ibu Mega lagi nih. Dok, apa kalau tubuh kena infeksi atau jamur bisa jadi benjolan? Bisa ya, dok? Bisa. Ada jamur tertentu yang manifestasinya memang berupa benjolan di kulit. Ada jamur infeksi, kemudian ada getah bening yang membesar karena untuk pertahanan tubuh itu gitu. Oh begitu ya dokter ya. Memang berarti bisa begitu, tapi tidak semuanya kan akan bertumbuh menjadi kanker begitu ya dokter ya. Ketakutannya RSOS Family kan begitu. Nah, kita juga beralih nih ke Ibu Sally. Tadi kan kita sudah membahas mengenai campaign ataupun stories yang sudah pernah dibikin di Instagram supaya teman-teman nyebut teman-teman di Instagramnya Ibu Sally biasanya? Aku biasa panggilnya cellmate. Oh, cellmate. Nanti ini nonton juga kayaknya ya. Kayaknya lupa nonton juga. Nanti bisa main-main ke Instagramnya Ibu Sally ataupun dokter ada Instagram ya dok? Ada juga ya. Tapi jarang nih dan update. Gak apa. Udah sibuk urus pasien. Iya. PR-nya banyak ya dok. Ada yang resmi ya. Oh ini ada cancer awareness. Oh iya. Tapi ada yang gokil itu. Tapi jarang. Tapi jarang ya dok. Apa nanti teman-teman cellmate ya namanya? Iya cellmate. Cellmate nanti bisa berkunjung juga ke Instagramnya Dr. Das begitu. Meskipun sepi nggak apa-apa. Tetap dapat insight lah ya. Betul, luar biasa. Nah, Ibu Sally, boleh nggak sih diberikan pesan-pesan kepada masyarakat atau teman-teman dan juga RSOS Family, khususnya wanita, yang mungkin masih enggan untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan, terutama itu kesehatan payudara, karena rasa dirinya pada keluhan, ataupun masih ragu-ragu, takut, itu apa sih yang mau disampaikan gitu? Oke, buat teman-teman semua, jangan takut lagi untuk periksa dari awal, karena ini adalah bentuk kita juga mencintai diri kita. Dan jangan takut lagi dengan hasilnya, karena lebih takut terlambat tahu daripada hasilnya, seperti itu. Dan memeriksa diri kita itu adalah self love, dimana ini banyak yang belum sadar juga kalau self love itu termasuk menjaga tubuh kita dan menghindarkan tubuh kita dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Seperti itu, jangan takut lagi, yuk semangat. Luar biasa sekali. Emang pembawaannya sudah charming, sudah positive vibes juga, dan saya sempat lihat menjadi seorang ibu ya kan. Betul. Sekarang udah berapa tahun anaknya? Anak aku sudah 16 bulan. 16 bulan. Pasti ada perubahan-perubahan tentunya di area payudara ya. Iya betul. Awalnya waktu hamil kan bengkak banget ya dok ya pasti, dan pas menyusui juga. Dan sekarang udah mulai mulai agak normal. Seperti itu. Tapi pernah merasa nggak ada yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Das, ada ekornya payudara yang di daerah ketiak, atau selama sadar ini aman aja? Selama ini aman aja sih, cuman membesar aja volumenya di bagian payudara. Karena menyusui kan ya dok ya. Oke, luar biasa. Gitu ya dokter, gitu ya Ibu Sally ya. Baik, dokter, ada juga pertanyaan dari Amatomoro. Dok, apakah mamografi dapat dilakukan oleh wanita yang belum menikah? Bisa. Dok. Bisa. Jadi pada prinsipnya mamografi itu bisa untuk mamografi yang sifatnya itu screening, ada yang diagnostik. Memang untuk screening itu tidak dianjurkan pada wanita yang muda di bawah 35, mungkin belum waktunya. Tapi yang mamografi yang diagnostik itu siapapun boleh dilakukan itu. Jadi diagnostik itu kalau misalkan ada benjolan yang sudah dikonfirmasi kalau usia muda misalkan dengan USG, ini akan dilakukan tindakan. Maka mamografinya bisa melihat di payudara yang sama itu ada fokus yang lain atau enggak. Misalkan tanda-tanda kanker kan salah satunya selain benjolan juga mikrokalsifikasi, itu bisa. Kemudian kalau misalkan
yang berlaku sebagai screening untuk kontralateralnya, ada kelainan kaki atau enggak di kontralateralnya, misalkan bibit kanker yang masih belum teraba, belum dirasakan, tapi itu ada bentuk-bentuk kalsifikasi tertentu yang kelihatan di mamografi. Jadi prinsipnya kalau screening mamografi itu untuk pada usia yang di atas 35 tahun, tapi untuk diagnostik pada semua umur boleh dilakukan. Oke, luar biasa. Nah dokter, ada juga pertanyaan, kalau benjolan di ketiak tidak membesar, apakah termasuk kanker ya dok? Kanker itu sebagian besar membesar. Memang ada yang membesarnya pelan, ada yang membesarnya cepat. Jadi ada namanya doubling time, itu sebagai ilustrasi bahwa bisa membelahnya itu dalam waktu 8 hari sekali, sangat cepat berarti kan ya, atau 200 hari sekali, ini pelan. Ada kanker tertentu yang indolent, dia bisa bertahan tetap, itu tidak besar-besar ada. Jadi yang penting kalau begitu ada benjolan di ketiak dipastikan itu kanker atau enggak. Itu meskipun itu masih awal, sering dari modelnya, bentuknya, secara klinis sama imaging itu bisa dibedakan. Oke. Gitu ya dokter ya, memang bisa dibedakan. Jadi ya itu loh, kembali tidak semuanya kanker gitu ya. Ada juga pertanyaan dari Ibu Mega, kalau benjolan karena infeksi atau jamur dan sudah tahunan tidak hilang, apa harus dioperasi ya dok? Terima kasih dokter. Pada prinsipnya kalau karena infeksi atau jamur, pengobatannya itu non operatif pada awalnya. Cuma pada kondisi tertentu itu kalau terpaksa dilakukan operatif, misalkan ada fokusnya ini yang hilang-hilang, diobati sembuh, misalkan karena deep atau letaknya dalam, dan jamur ini kan ada yang resisten, ya kasih obat apa tidak hilang. Kalau terpaksa baru perlu dilakukan operasi, tapi pada prinsipnya itu non operatif. Begitu ya dokter ya. Jadi ya mungkin bisa diperiksakan aja terlebih dahulu ya gitu ya, untuk RSOS Family yang tadi sudah nanya-nanya juga. Nah dokter, sejauh mana sih dok sebetulnya deteksi dini itu dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan kanker payudara? Tentunya dengan deteksi dini itu bisa ditemukan kanker payudara yang masih dini, masih awal, kecil sekali. Dan kanker payudara itu pada prinsipnya itu bisa disembuhkan. Cuma memang syaratnya harus satu, ditemukan dalam stadium dini, kemudian ditangani yang betul di tempat pelayanan yang memang standar untuk pelayanannya. Jadi harus betul-betul presisi gitu, itu syarat untuk bisa disembuhkan, dan itu banyak kanker payudara. Karena perkembangan pengobatan kanker payudara termasuk cukup maju, maju dibandingkan dengan kanker-kanker tertentu yang lain yang masih lebih banyak konservatif. Tapi perkembangan payudara sangat maju dari tekniknya, obat-obatnya, perkembangannya sangat banyak dan mendukung kesembuhan kanker payudara. Nah, kalau kanker payudara sendiri ya dokter, apakah bisa terkena di usia di bawah 17 tahun gitu dokter, di usia anak-anak gitu? Bisa ya dokter ya? Biasanya tuh faktor utamanya dari apa sih dok kalau menyerang pada anak-anak? Kalau pada anak-anak itu biasanya dikaitkan dengan genetik biasanya. Jadi ilustrasi ya, kalau kelainan genetik itu ada yang diturunkan, ada yang tidak. Jadi ada kelainan somatik namanya, itu perubahan selnya saja. Tapi ada yang germinal, ini yang diturunkan. Pada saat anak lahir, kalau dari orang tua yang sudah ada gen kankernya, meskipun orang tuanya ini tidak kanker sampai meninggal misalnya, atau sudah timbul kanker pada saat sudah melahirkan usia 30 tahun, gennya ini ada yang diwariskan ke anaknya. Sehingga kalau seseorang ada gennya ini harus mengalami perubahan 5 kali untuk menjadi kanker, bisa jadi pada anak ini sudah ada 3 kali perubahan gen, sehingga dia butuh waktu sebentar aja untuk menjadi 5 kali perubahan. Dan itu yang menyebabkan kenapa kanker itu bisa muncul pada usia yang lebih muda kalau memang ada gen yang dibawa sejak lahir. Dokter. Tapi kalau di usia anak-anak itu bisa dilakukan sadari secara mandiri enggak ya dokter kalau di rumah? Memang susah pada anak-anak itu, tapi bisa dibantu. Misalkan yang perlu aware adalah pada keluarga yang banyak kansernya, mungkin orang tua yang pada awal-awal mesti ngajarkan untuk sadari. Bahkan bisa sadari itu dibantu oleh ibunya untuk memeriksa ya. Gitu ya dokter ya. Nah tadi itu saya sempat tanyakan karena memang di sini kan kita hadirnya Ibu Sally ya, Mama
seorang mama, apalagi followersnya juga sama-sama mama ya, jadi tadi bisa menjadi sebuah masukan dan awareness untuk RSOS family sekalian begitu. Nah dokter, tadi kan di awal-awal dokter Des sudah sempat menyinggung bahwa stres itu juga bisa mempengaruhi ya dok ya. Nah ini tuh anak-anak zaman sekarang atau kita nyebutnya Gen Z kayak saya ini ya dokter, biasanya tuh lebih sering mengalami kayak dikit-dikit stres, dikit-dikit anxiety, atau dikit-dikit ngerasa mental illness, atau juga ngerasa apa ya, kayak aduh sedih banget kayak gitu-gitu loh dokter. Untuk stres tuh cenderung merasa lebih berat begitu atau lebih gampang terkena stres. Nah pendapat dokter atau adakah sih teknik-teknik khusus untuk para Gen Z ini supaya tetap bisa survive gitu loh dokter, dan tetap bisa terhindari dari kanker gitu? Pada sebenarnya kan pengelolaan stresnya itu mindsetnya yang penting. Jadi dan mindset ini mindsetnya pada anaknya Gen Z. Kalau menurut saya mindsetnya Gen Z sama mindsetnya kita itu stressornya itu biar berkurang, jangan dibenturkan. Ya, artinya memang sesuatu yang kita biasa lakukan dulu itu pada anak sekarang itu bisa tidak seneng mereka. Kalau itu dibenturkan, dipaksakan itu pasti stres. Ya, itu yang bisa mengurangi risiko stresnya pada anak-anak. Dengan yang anaknya sendiri juga dia harus pelan-pelan diajarkan bahwa memang beda. Artinya kalau saya sendiri itu memandang anak sekarang itu berbeda dengan saya. Misalkan yang paling sederhana ya, anak-anak ada beberapa orang yang beranggapan bahwa anak-anak pegang gadget, main komputer terus-terusan itu sesuatu yang negatif melulu kan, padahal sebenarnya enggak. Saya berpikirnya kalau misalnya saya lihat di kedokteran sendiri, mungkin pada saat generasi saya operasinya itu lebih banyak manual, operasi open, itu nantinya itu akan menjadi operasi-operasi endoskopik yang lebih detail, robotik. Nah ini anak-anak ini disiapkan dengan belajar gadget itu nanti mainnya itu pakai video semua, pakai teknologi semua, dan itu memang disiapkan. Yang penting tetap anak itu diberikan tanggung jawab, tapi terkontrol, tapi tidak dikekang. Ya susah ya omongan apa itu, apa DJ. Kembali kepada parentingnya berarti ya dokter ya, dan dukungan orang tua. Terakhir nih dokter, boleh dikasih sedikit kalimat-kalimat apa gitu dokter buat RSOS family mengenai kanker atau kanker payudara terutama, dan juga screening. Ya, jadi pada prinsipnya adalah bahwa kanker payudara itu bisa disembuhkan asal ketemu pada saat stadium yang masih dini, dan segera mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan tadi itu sudah dikatakan bahwa tidak perlu takut untuk memeriksakan diri, karena sebagian besar benjolan di payudara itu bukan kanker. Yang paling penting adalah bahwa kalau ada kanker kita tahu sejak awal, tidak lolos gitu yang. Baik, terima kasih Dr. Das. Nah, untuk Ibu Sally nih, untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita, Bu Sally ya, boleh dikasih closing statement untuk RSOS family ataupun followersnya Ibu Sally sendiri? Oke, sekali lagi aku mengingatkan untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, entah itu pemeriksaan sendiri di rumah atau ke klinik. Pastinya juga harus pilih klinik yang benar-benar ada di bidang itu, entah itu apapun termasuk kesehatan payudara. Dan ini penting banget terutama untuk wanita, jangan diabaikan karena sekali lagi payudara adalah sangat penting untuk wanita. Luar biasa. Wah, luar biasa ya, nggak kerasa loh kita sudah hampir 1 jam ngobrolnya. Sudah berapa SKS ini ya? Saking serunya ya. Betul. Ilmunya juga bertambah, wawasan kita juga bertambah. Nah, kali ini kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dan juga Ibu Sally karena udah memberikan penjelasan yang luar biasa. Oke, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, Dr. dan Ibu Sally, kami mengucapkan terima kasih dan juga jangan lupa untuk mengikuti terus RSOS Family Podcast melalui kanal digital resmi Rumah Sakit Onkologi Surabaya di seluruh media sosial kami, supaya Sobat RSOS tidak ketinggalan berbagi topik dan juga kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu dari kami Rumah Sakit Onkologi Surabaya. RSOS Family di hati. Kita kasih love-nya Dokter Ibu di sebelah kanan. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak.